Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang K2 ya, atau keselamatan ketenaga listrikan. Pertama, di tabel ini ditampilkan adalah besarnya tegangan sentuh dan lama sentuhan maksimumnya. Artinya di sini disajikan beberapa angka tegangan gitu ya, tegangan misalnya tegangan AC lebih kecil daripada 50 volt AC, kemudian kalau tegangannya 50 volt AC, kemudian tegangan 75 volt AC. Nah, ini tegangan yang AC, kemudian ini adalah tegangan yang DC, ada 120 volt DC, 140 volt DC, dan 160 volt DC. Nah, ini adalah kolom untuk tegangan DC, kemudian ini adalah kolom untuk tegangan AC. Yang di sebelah sini adalah lama sentuhan maksimum, artinya ketika kita kesetrum atau tersengat arus listrik, maka standarnya adalah kita butuh waktu maksimal ya, maksimal dari angka waktu tertera di sini untuk bisa terhindar dari bahaya sengatan listrik ya, jika tegangannya adalah tegangan yang tertera di sini. Semisal contoh gitu ya, misalnya kita tersengat tegangan listrik sebesar 50 volt AC atau tersengat tegangan listrik dengan besaran 120 volt DC, maka kita diharuskan untuk melepaskan diri dari sengatan listrik tersebut ya, maksimal adalah 1 detik. Jadi seperti itu. Kalau 220 volt AC, maka ketika kita tersengat arus listrik dengan tegangan 220 volt AC, maka kita harus melepaskan diri dari sumber tegangan tersebut ya, maksimal adalah 0,05 detik. Jadi ini adalah waktu tercepat untuk kita melepaskan diri dari sumber listrik ketika kita tersengat arus listrik. Kalau di tegangannya adalah tegangan DC, maka kita membutuhkan waktu sekitar 0,05 detik untuk bisa melepaskan diri dari sengatan listrik yang sumbernya adalah 250 volt DC. Jadi di sini ada batas maksimum ya, kita bisa melepaskan diri dari sengatan listrik ya. Jadi lama sentuhannya beragam tergantung dari besaran tegangannya. Jadi semakin besar tegangannya, maka dibutuhkan kecepatan untuk melepaskan diri dari sengatan listrik. Karena kaitannya dengan keselamatan ya, jadi kalau kita tersengat arus listrik itu sangat berbahaya. Itu akan menyebabkan berbagai macam resiko kesehatan sampai dengan kematian, tergantung pada besar kecilnya arus yang mengalir ke tubuh kita ketika kita mengalami yang namanya sengatan arus listrik atau kesetrum. Kalau jarak aman menurut Puil tergantung dari besaran tegangan ya. Kalau kita dekat dengan sumber tegangan dengan besaran tegangannya adalah 1 kV, maka kita memiliki jarak aman minimum adalah 50 cm. Kalau 12 kV, maka jarak minimumnya yang aman adalah 60 cm. Kalau 20 kV, itu jarak amannya adalah 75 cm. Kalau 36 kV, maka jarak amannya adalah 100 cm. Menurut standar dari Puil. Nah, berikutnya di sini saya akan tampilkan di mana adalah kondisi di mana manusia ini tersengat arus listrik. Permisalan ya, tubuh manusia ini secara tidak sengaja menyentuh sumber listrik ya, dan di saat bersamaan tubuh manusia ini terhubung dengan pentanahan atau grounding atau permukaan tanah. Maka kemungkinan akan ada arus yang mengalir dari sumber menuju ke
tubuh manusia ini dan masuk ke grounding. Dalam hal ini, manusia di gambar ini adalah dimisalkan sebagai beban listrik. Jadi manusianya menjadi beban listrik. Di mana di sini ada sumber tegangan V gitu ya. Kemudian di sini manusianya sebagai beban listrik R, hambatan R. Kemudian di sini akan mengalir arus listrik I melalui tubuh manusianya. Nah, pada proses seperti ini, maka manusia ini akan mengalami yang namanya sengatan arus listrik atau kesetrum. Pertanyaannya, seberapa parah ya manusianya tersetrum? Tergantung ya, tergantung dari besaran arus yang mengalir pada tubuh manusia. Ya. Di sini ditampilkan tabel ya, di mana tabel ini adalah berisi besaran arus yang mengalir pada tubuh manusia beserta resikonya. Misalnya di sini, kalau manusia yang pada saat tersengat arus listrik mengalir arus sebesar 6 mA, maka yang dirasakan oleh manusia ini adalah tangan sampai ke siku terasa kesemutan. Kalau misalnya sampai 20 mA, apa yang terjadi? Ya di sini misalnya manusia tersengat arus listrik dengan besaran sebesar 20 mA, yang terjadi adalah otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar. Nah, ini bahayanya ya. Bahkan bisa sampai 100 mA, maaf ya. 100 mA ada arus mengalir ke tubuh manusia menuju ke grounding sebesar 100 mA, maka ini adalah batas arus yang menyebabkan kematian. Jadi memang berbahaya sekali ya. Bahkan arus sebesar 100 mA itu mampu untuk membunuh manusia. Jadi sangat berbahaya. Nah, rekan-rekan di sini mohon untuk menjaga keselamatan K3-nya, patuhi rambu-rambu K3 ya, dan jaga keselamatan, patuhi K3, dan selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Dimisalkan di sini ya, misalnya ini tubuh manusia yang tidak sengaja tersengat listrik dengan sumber sebesar 220 volt, dan tubuh manusia ini semisal ini tidak menggunakan alas kaki dan tubuhnya dalam keadaan basah, sehingga nilai tahanan tubuhnya menjadi turun sebesar 1000 ohm, maka jika dia tersengat arus listrik, pertanyaannya adalah berapakah arus yang mengalir ke tubuh manusia ini sampai ke tanah. Nah, pada saat inilah manusia akan mengalami yang namanya kesetrum. Kita akan analisa ya, dari hukum Ohm, tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan, atau arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Tegangannya di sini adalah 220 volt. Sedangkan R-nya, nilai hambatan dari tubuh manusia adalah 1000 ohm. Kalau 220 volt dibagi 1000 ohm, itu menghasilkan 0,22 ampere atau sebesar 220 mA. Kalau saya kembali ke tabel berikutnya, sebelumnya ya, ke tabel sebelumnya, arus 100 mA itu mampu membunuh manusia. Kalau dari hasil analisa kita, ini adalah si manusia ini tersengat arus listrik sebesar 0,22 ampere atau sebesar 220 mA. Lebih besar daripada 100 mA. Maka yang terjadi pada manusia ini adalah kematian. Jadi memang resikonya berbahaya sekali ya. Kita tersengat listrik dengan 220 volt. Dengan kondisi tubuh kita nilai tahanannya adalah 1000 ohm, maka potensi bahayanya kita tersengat arus listrik sebesar 220 mA. Ini bisa menyebabkan kematian. Jadi memang sangat penting untuk K3 kelistrikan ini harus dipatuhi ya, harus dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri selama bekerja di daerah berbahaya, terutama di daerah yang berkaitan dengan kelistrikan. Ini salah satu contoh ya, kalau misalnya menggunakan alas kaki gitu ya, sepatu safety. Biasanya kalau kita menggunakan sepatu safety, maka nilai isolasi kita nilai isolasi dari tubuh kita akan naik signifikan. Yang tadinya 1000 ohm,
Ketika kita menggunakan alas kaki sepatu safety seperti ini akan naik menjadi 200.000 ohm. Sehingga jika kita tidak sengaja ya tersengat arus listrik sebesar 220 dengan nilai isolasi tubuh kita adalah sebesar 200.000 ohm, maka yang terjadi adalah arus yang mengalir pada tubuh kita akan sama dengan tegangan sumbernya 220 dibagi dengan nilai tahanan atau nilai isolasi dari tubuh kita, yaitu 200.000 ohm. Itu sama dengan 0,0011 ampere atau sebesar 1,1 ampere. Kita lihat kalau misalnya manusia ini tersengat arus listrik ya dengan posisi menggunakan alas kaki seperti ini, dan arus listrik yang mengalir ke tubuh manusia ini ketika kesetrum adalah sebesar 0,0011 ampere atau 1,1 miliampere. Itu 1,1 miliampere itu efeknya adalah baru terasa adanya arus listrik tapi tidak menimbulkan kejang. Jadi masih bisa selamat ya kalau menggunakan alas kaki seperti ini ya, apalagi nilai isolasinya bagus, itu akan terhindar dari keparahan ketika dia tersengat arus listrik. Lalu bagaimana kalau misalnya menggunakan alas kaki tapi tetap basah gitu ya, di lingkungan basah itu juga berbahaya ya, berbahaya. Nah, di sini walaupun menggunakan sepatu safety tapi di sini tergenang air dan tersengat tegangan sebesar 5 volt ya, sumbernya 5 volt, kemudian nilainya turun drastis ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan air misalnya berenang atau bersentuhan dengan air, maka nilai tahanan dalam tubuh kita akan turun sangat drastis. Ya. Kalau menurut analisa kita di sini arus yang mengalir pada tubuh sama dengan tegangan dibagi nilai hambatan tubuh 5 volt dibagi 20 ohm itu sama dengan 0,25 ampere atau sebesar 250 miliampere. Nah, 100 miliampere saja itu bisa membunuh manusia, apalagi yang 250 miliampere. Jadi memang sangat berbahaya ya, jangan sampai kita berinteraksi dengan listrik ketika kita dalam keadaan basah. Jadi saran saya ketika rekan-rekan ini dalam keadaan basah atau berinteraksi dengan air, ya misalnya banjir, lingkungan yang banjir atau tergenang air, dan kemungkinan akan berinteraksi dengan listrik, disarankan menggunakan sepatu boot. Sepatu boot yang safety ya, kalau bisa sepatu boot yang safety. Sehingga bisa mencegah dari kemungkinan sengatan listrik. Kemudian kesalahan-kesalahan berikutnya yang berkaitan dengan K3 itu biasanya dalam instalasi listrik itu ketika kita memasang saklar maupun circuit breaker pada kabel yang salah. Biasanya kalau ideal atau normalnya kan kita memasang saklar atau circuit breaker, sistem proteksinya itu pada bagian fasanya saja. Seperti ini. Sedangkan netral itu dilangsungkan ke beban. Sehingga jika saklar itu dimatikan dalam keadaan off, maka di sini daerah yang ke beban itu tidak ada fasanya. Nah, berbeda kalau misalnya bagian netralnya itu dipasang saklar atau circuit breaker, maka ketika di-off-kan atau dimatikan saklarnya, yang terjadi adalah bagian menuju ke beban ini terdapat fasa rekan-rekan, sehingga akan sangat berbahaya jika dilakukan misalkan adalah perbaikan jaringan listrik yang ada di sini maupun misalnya pergantian lampu gitu ya. Karena daerah di sini ada fasanya, ketika tidak sengaja tersentuh oleh tubuh rekan-rekan maka akan menyebabkan kesengatan arus listrik. Ini sebagai contoh ya, kalau misalnya bagian fasanya ini sudah benar ya, bagian MCB-nya. Dan bagian saklarnya terhubung dengan fasa, cuman di bagian sini, di bagian saklar lampunya, itu bagian netralnya yang terhubung ke saklar. Kalau dimatikan,
maka bagian lampu ini masih memiliki fasa, ada fasanya. Sehingga kalau di test pen atau dideteksi apakah ada fasa atau kemungkinan tegangan listrik gitu ya, potensial di sini ternyata ada. Beresikonya jadi jika teman-teman melakukan misalnya pergantian lampu gitu ya, dalam keadaan berfasa seperti ini, kalau teman-teman tidak sengaja menyentuh bagian fittingnya ya, dalam keadaan berfasa, maka kemungkinan kalau teman-teman tidak menggunakan alas kaki, kemungkinan besar rekan-rekan akan kesetrum atau tersengat arus listrik. Dan itu sangat berbahaya. Jadi memang disarankan untuk saklar dan sistem proteksinya atau circuit breakernya itu dipasang di fasanya, tidak di bagian netralnya seperti ini. Kemudian bahaya yang kedua adalah arus bocor nih rekan-rekan. Kalau ada arus bocor seperti ini, misalnya arus bocor adalah di mana kabel fasanya itu secara secara kondisional itu terhubung ke bodi beban. Misalnya bodi beban, misalnya setrika itu ke setrikanya gitu ya, bodi setrikanya. Maka di bodi setrikanya ini ada fasanya nih rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan test pen di bodinya itu menyala test pennya ya, artinya ada fasanya, ada potensialnya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau tidak menggunakan grounding ya, ini ada kabel fasa, kabel netral. Maka ketika terjadi kebocoran arus atau fasanya menempel pada bodi dari setrikanya, maka akan menimbulkan potensial. Dan ini berbahaya jika disentuh ya, akan menyebabkan tersengat arus listrik atau kesetrum. Ini kalau menggunakan grounding. Jadi memang jika terjadi arus bocor, memang akan lebih aman menggunakan grounding. Nah, ini contoh ya, ini normalnya ketika tidak ada arus bocor. Kemudian ini adalah keadaan di mana ada arus bocornya di sini. Secara tidak sengaja ada kabel terkelupas dan fasanya ini menempel pada bodi, maka yang terjadi setrikanya ini ada potensialnya atau ada fasanya. Yang terjadi jika tidak sengaja tersentuh, maka ada arus yang mengalir ke tubuh kita atau dalam kata lain kita kesetrum atau kita tersengat arus listrik di sini. Nah, kalau kita menggunakan kabel grounding itu ada keamanannya rekan-rekan. Karena nanti ketika terjadi arus bocor ya seperti tadi gitu ya, ada arus yang ada potensial pada bodi beban, kemudian tidak sengaja kita menyentuh bodi bebannya itu dan mengalir arus listrik. Nah, pada saat itulah kita kesetrum atau tersengat arus listrik. Tapi kalau kita menggunakan grounding seperti ini, maka ketika terjadi arus bocor, arus yang bocor tadi tidak melalui tubuh kita, tapi melalui grounding. Jadi tubuh kita ini aman. Jadi arus yang harusnya mengalir ke tubuh kita dialihkan ke grounding. Harusnya mengalir ke grounding, tidak melalui tubuh kita, sehingga kita bebas dari sengatan arus listrik. Itu gunanya grounding. Jadi memang sangat penting kita untuk instalasi listrik di lokasi gitu ya, di mana kita memasang instalasi listrik itu dilengkapi dengan grounding. Sifatnya adalah untuk mencegah terjadinya arus bocor yang bisa membahayakan manusia. Selain dipasang grounding, alangkah baiknya juga dalam instalasi listrik kita gunakan alat pengaman arus bocor atau kita namakan dengan ELCB ya. ELCB singkatan dari Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi circuit breaker yang berfungsi sebagai pemutus jika terjadi arus bocor. Ini sangat bermanfaat ya. Kalau misalnya terjadi arus bocor, maka perangkat yang pertama kali mendeteksi arus bocor tersebut adalah ELCB, sehingga dia akan trip. Jadi kalau misalnya di instalasi rekan-rekan itu dipasang ELCB dan selalu trip, itu pasti di dalam instalasi tersebut terdapat namanya arus bocor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.